Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi garam dan terang dunia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebagaimana juga Alkitab katakan, kita semua ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Artinya apa? Agar melalui kita, melalui ucapan kita, melalui tindakan kita, melalui apa yang kita kerjakan, orang boleh melihat dan nama Tuhan pada akhirnya yang dipermuliakan. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan akhir-akhir ini Pak Ustadz Yahya Waloni kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bukan karena ucapannya yang menginspirasi ataupun menjadi berkat, tetapi justru karena banyak ucapannya yang serampangan. Salah satu diantaranya adalah sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini dituliskan, Ustadz Yahya Waloni, YouTuber itu backgroundnya kafir semua. Nah, memang dalam bagian ini Pak Ustadz Yahya Waloni tidak menjelaskan secara spesifik kafir itu ditujukan kepada siapa. Tetapi kalau belajar dari ceramah-ceramahnya atau konten-konten sebelumnya yang pernah kita bahas, biasanya Pak Ustadz Yahya Waloni ini dalam beberapa ceramahnya menggunakan istilah kafir ini ketika ia berbicara tentang iman Kristen atau tentang orang-orang yang beragama Kristen. Nah, kemudian di artikel ini dijelaskan bahwa Yahya Waloni mengaku mendapatkan usulan dari seorang ibu agar ia membuat channel YouTube sendiri sebagai media dakwah. Nah, saya pikir ibu ini punya usul yang sangat baik ya kepada Pak Ustadz Yahya Waloni. Kemudian dengan tegas, Yahya Waloni menolak usulan tersebut dan ingin hidup dengan cara dakwah. Nah, itu adalah respon beliau. Nah, di sini pun ada kutipan mengenai pernyataan dari Pak Ustadz Yahya Waloni ini. Tadi saya dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini. Ustadz, kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri, yaitu channel YouTube. Aduh, nggak mau saya, Bu. Biar sajalah hidup dengan cara yang saya miliki dengan hasil keringat dakwah. Nah, itu adalah respon ataupun reaksi dari Pak Ustadz Yahya Waloni ketika ada seorang ibu yang kemudian mengusulkan kepada beliau agar membuat channel sendiri. Nah, yang menarik adalah tidak hanya sampai di situ, kemudian di sini dijelaskan Yahya Waloni menilai seorang YouTuber memiliki latar belakang kafir, alhasil penghasilan dari YouTube menjadi uang haram. Nah, ini yang menarik perhatian saya teman-teman, tapi kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Ngapain YouTuber backgroundnya kafir semua? Nggak mau saya makan uang kafir. Ia mengaku lebih baik memakan uang dari kotak amal masjid yang memberikannya kesehatan daripada harus makan uang haram dari YouTube. Jadi itu adalah keyakinan dari Pak Ustadz Yahya Waloni, karena background dari YouTube-nya adalah kafir, maka uang yang dihasilkan pun adalah haram. Saya makan uang kotak amal dari masjid. Amin ya robbal alamin, itu sajalah makanan saya. Sehat selama 13 tahun, tidak makan pemberian kafir haram. Itu adalah pandangan dari Pak Ustadz Yahya Waloni. Nah, teman-teman sekalian, bagi saya secara pribadi sebenarnya kalau beliau berpandangan ataupun berkeyakinan demikian, ya sah saja ya, silakan saja. Tetapi yang menarik adalah apakah ketika beliau mengucapkan hal seperti ini, beliau tidak memikirkan orang-orang yang seagama dengannya yang juga banyak yang merupakan YouTuber. Salah satunya adalah sebagaimana yang saya sertakan di thumbnail ini adalah Raffi Ahmad. Kemudian Baim Wong atau Baim Paula nama channelnya, atau kemudian misalnya bahkan juga ada channel Vertizon yang dikelola oleh seorang mualaf ya, atau kemudian banyak channel-channel lain itu seperti Atta Halilintar, Deddy Corbuzier yang juga seorang mualaf. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Ustadz Yahya Waloni tidak mempertimbangkan hal demikian, karena banyak teman-temannya yang seagama dengan beliau ini adalah berprofesi atau setidaknya mereka punya channel YouTube dan tentu saja memiliki penghasilan dari YouTube. Nah, sekalipun dalam bagian ini memang Pak Ustadz Yahya Waloni tidak menjelaskan secara spesifik bahwa yang dibicarakannya itu siapa, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita belajar dari ucapan-ucapan beliau, ya pada umumnya memang beliau menggunakan istilah kafir itu ketika ia berbicara tentang iman Kristen atau tentang orang-orang Kristen. Dan kemudian ketika beliau menganggap bahwa karena background YouTuber itu adalah orang kafir, maka uang yang dihasilkan dari situ adalah haram. Apakah Pak Ustadz Yahya Waloni juga tidak sadar ataukah tidak memikirkan bahwa peralatan yang digunakannya saat itu ketika ia berceramah, apakah ia tidak pikir bahwa salah satu di antara peralatan yang sedang dipakainya ketika berceramah itu adalah buatan kafir? Kan ketika ia berceramah ini kan dia menggunakan laptop, kemudian ia menggunakan program yang ada di laptop, ya kan? Dan bahkan kemudian ketika ia pun juga berceramah ini kan direkam ya. Itu yang kemudian membuat saya heran, dan sebenarnya teman-teman pada kesempatan ini justru saya menjadi kasihan dengan beliau. Karena kita nilai dari hari ke hari justru ucapan-ucapan yang disampaikannya ini, apalagi ini kan sering sekali disampaikan dalam konteks
atau dalam situasi beliau sedang berceramah. Nah, menurut saya secara pribadi, apakah beliau tidak memikirkan kembali ucapan-ucapannya itu ketika justru kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial, dan bukan karena ucapan itu menginspirasi orang lain, tetapi justru karena ucapan itu banyak yang dalam tanda kutip itu menilai bahwa ini sangat serampangan. Salah satu komentar dari Dewi Tanjung menilai bahwa orang seperti Pak Ustadz Yahya Wahloni ini justru itu merugikan Islam. Nah, itu disampaikan oleh Dewi Tanjung. Kalau teman-teman menonton video sebelum ini, saya sudah sertakan screenshotnya. Jadi Dewi Tanjung menilai bahwa dengan cara seperti ini, ketika Pak Ustadz Yahya Wahloni dengan ucapan-ucapan yang begitu serampangan, itu justru merugikan Islam menurut penilaian dari Dewi Tanjung. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau melihat ini dari perspektif atau dari sudut pandang iman Kristen. Yang pasti kalau ada orang seperti ini atau ada pemuka agama yang beragama Kristen melakukan hal seperti ini, pasti orang itu akan kehilangan panggung, tidak diberikan jadwal untuk berkhotbah. Karena apa? Karena di dalam keyakinan kami orang Kristen, kami tidak boleh untuk mengucapkan kata-kata yang serampangan terhadap iman orang lain. Biar itu menjadi urusannya. Apalagi kalau misalnya dalam konteks berceramah khususnya. Kalau misalnya kita berceramah lalu justru yang disampaikan itu, atau dalam istilah Kristen adalah berkhotbah, justru yang kemudian disampaikan adalah hal-hal yang tidak enak didengar dan kemudian justru tidak menjadi berkat bagi orang yang lain yang mendengarkan, ya tentu saja hal seperti itu akan sangat-sangat dilarang. Ya, tetapi ini kan urusannya teman-teman kita yang beragama Islam ya, itu bukan urusan saya. Tetapi saya hanya mau menarik satu pembelajaran penting dari sini, bahwa kepada teman-teman saya yang Kristen maupun yang non-Kristen, percayalah kalau orang seperti ini ada di dalam agama kami, percayalah dia akan kehilangan panggung, tidak akan diberikan jadwal untuk berkhotbah. Karena apa? Karena apa yang disampaikannya dalam iman Kristen itu dinilai justru bertolak belakang dengan apa yang Allah kehendaki berdasarkan pernyataan Alkitab. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kepada teman-teman semua, mungkin ada juga yang merasa bahwa ucapan-ucapan Yahya Wahloni ini memang sudah kelewatan. Ya, bagi saya sih boleh ya kita menilai demikian, karena memang pada faktanya juga sudah kelewatan dan banyak orang yang sudah menanggapi. Tetapi kembali lagi sebenarnya teman-teman, saya kemudian menjadi kasihan sekali dengan beliau menjadi seperti ini. Jujur saya sangat kasihan sekali, karena kecuali kalau misalnya hal-hal seperti ini tidak disampaikan ketika beliau sedang berceramah. Tetapi ini kan beliau membicarakannya itu ketika ia sedang berceramah. Saya itu tidak habis pikir, bisa ya ada orang seperti ini ketika berceramah justru ucapan-ucapan yang keluar itu ya seperti ini, seperti yang kita simak tadi dan juga beberapa video lainnya yang sudah kita bahas. Ya bagi saya sih ya itu sah saja ya, kalau dalam keyakinan beliau itu dibenarkan atau kemudian dinilai ya boleh-boleh saja, ini urusan kami dalam agama kami, ya silakan saja. Tapi dari sini saya hanya mau melihat pembelajaran dari apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh beliau ini, dan juga karena ini kan beritanya sudah menjadi konsumsi publik ya, sudah diberitakan di media sosial, artinya ini menjadi konsumsi publik dan siapa saja berhak untuk memberikan tanggapan, berhak untuk memberikan respon terkait dengan hal seperti ini. Ya, yang penting dengan catatan tidak kemudian ikut campur dalam hal urusan agama yang dianut oleh beliau. Saya sih membatasi diri, tidak mau ikut campur dalam hal urusan agama yang dianut oleh beliau.